bagaikan cahaya yang menyinari dalam kegelapan. Hai, selamat datang di Gate 48. DJ Sore Gen 98,7 FM, Patra Gumala, Rizal Kadri masih ngobrol-ngobrol barengan sama Feni dan juga Kristi JKT48. Nah, inilah waktunya kita nanya-nanya apa yang terjadi di Australia. Tadi sempat kepotong ya. Mungkin ini saatnya klarifikasi Feni. Kemana Feni di hari terakhir sampai nggak ikut jajan ke pasar? Nah ini nih, iya kan? saya mau tanyain ke Om Jod. Kristi coba kamu dulu yang Coba versi Kristi. Enggak, ini harus ada POV-nya dulu dari Kristi. Sebenarnya Kenapa tuh? Kenapa ada konten terakhir, itu tuh? Iya. Kenapa ada $100 bisa dapat jajan apa? Kenapa ada konten itu? Kenapa ada? Kenapa Dede? Kalau Lia udah pulang duluan, harus wisuda ya. Nah, Feni nggak ada situ tuh. Wah, kalau salah ngomong, aku lagi yang kena. Nggak gini. Nggak, tapi ceritanya. Jadi emang pada saat itu tuh Kampen emang udah izin ada kegiatan lain, kan udah memberitahu juga ke kita. Cuman aku tuh kalau nggak salah, ada bilang nggak? Seinget aku tuh ya yang bilangnya tuh kayak bakal ada konten tapi beberapa member doang. Jadi nggak semua member. Itu yang aku dengar sumpah mah banget. Cuman ini sebagai teman sekamar juga di sana. Ini ada miskomunikasi antara aku dan JKT. Jadi aku tuh dari semalamnya aku tuh udah bilang aku ada meeting pagi sama Quadlips, aku bilang gitu kan. Sama Big Boss-nya lah untuk ngurusin segala macam. Ya. Ada urusan penting lah. Penting gitu kan. Aku mau meeting gimana JKT-nya ada schedule atau enggak gitu kan. Terus pada bilang, "Oh, enggak kok, kita cuma besok tuh kita ada jalan-jalan di daerah Fremantle sama mau ke kota gitu kan. Tapi ke kotanya jam 1. Kayak kamu kalau itu aku bisa ikut." Aku bilang gitu. Aku udah selesai meeting. No one tell me that will be have content di Pasar Fremantle. Itu atau aku nggak denger, mungkin aku juga nggak denger ya, karena aku kan kayak udah kayak oh ya udah kalau gitu aku aman ya gitu, aku aman ya gitu kan, aku meeting ya, dadah, have fun gitu kan, udah lah ya, aku kan nggak pikir apa kemarin pas upload aku kayak apa nih? Banyak yang mention aku juga. Feni kemana? Feni kecapean ya? Maksudnya kan aku jadi gak enak takutnya teman-teman mikirnya Feni sakit atau gimana. Feni kecapean ya? Kan Feni gak ikut. Feni ada yang bilang Feni males ya gitu. Gak ikut. Enggak. Aku tuh itu udah miskomunikasi. Tapi ternyata pas aku bilang Kak Kasa, Kak ini tuh bikin konten ya kemarin, aku bilang gitu. Aku nggak tahu loh, aku bilang gitu. Iya, kayaknya bikin konten, katanya udah ditanya. Enggak loh, apa aku yang nggak denger ya? Aku bilang kayak aku nggak denger ya, terus aku nge-tweet aja ya, aku bilang gitu. Akhirnya aku nge-tweet, aku nggak ada ya, aku di JKT-TV, aku ada meeting sama Quadlips, sama mungkin aku juga nggak denger. Kalau ternyata bakal ada bikin konten ini. Karena lu pikir jalan-jalan doang. Iya, karena dari awal kan bilangnya mau jalan-jalan ya. Aku juga agak ini aku nggak ada gitu. FOMO ada pengen rasain jalan-jalan sama jajan. Sebenarnya tuh kalau jujur pada saat itu juga pas ke super, aku kan orangnya yang kayak ikut-ikut aja jalan-jalan kemana segala macam. Aku ikut aja dan juga ramean. Jadi pas kesana pun kita juga kayak agak mencar-mencar gitu. Soalnya kan kayak food court gitu agak pasar gitu. Pasar tradisional tapi jajanannya banyak. Iya bagus. Dia ada banyak makanan, ada banyak barang juga. Jadi pada saat itu juga aku agak mencar gitu. Jadi pas aku ngumpul sama mereka, aku kayak ada kamera. Aku kayak baru sadar, ini ada kamera. Ini konten ya Kak. Oh gitu. Apa namanya? Konten dadakan. Have fun kali ya. Emang konten have fun gitu sih. Tapi jujur di situ kan momen lo bengongnya banyak. Emang iya. Banyak ngeblanknya dia. Mungkin emang gitu ini kali. Emang darah mendaging sih, darah mendaging. Jadi yang gue lihat tuh ini potongan yang ada di TikTok juga udah kesebar gitu ya. Jadi si Cigre itu lagi nyuapin makanan ke beberapa member. Jadi angle-nya dari sini nih. Cigre di sini. Terus Kristi di sini. Tapi dia bengong. Masih dia yang di belakang member. Iya benar. Kayak di kepala tuh kayak ini pasar berdiri tahun berapa ya gitu. Kayak berat banget. Ini atau abis ini aku mau belanja apa ya? Gitu kali ya. Atau kayak duit sisa berapa ya buat ya gitu, kayak banyak pikiran gitu. Jujur aku nggak tahu itu aku lagi mikirin apa. Cuma mungkin yang aku ingat adalah aku mungkin jelasin ya kenapa aku bengong pada saat itu. Soalnya kalau aku disuruh jelasin aku mikirin apa aku lupa. Jadi mungkin pada saat itu mungkin karena kita rame di supermarket itu dan rame orang sama membernya juga rame gitu. Jadi kayak aku ngerasa
kayaknya aku nggak butuh membutuhkan otak aku saat ini, jadi aku bengong aja. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak ada nggak orang kayak gitu? Otaknya dibutuhin. Aku turn off aku aja dulu gitu loh, kayak membernya kan rame dan membernya lagi have fun makan gitu, dan ada kakak staff juga. Jadi ya udah, aku nggak bakal hilang, aku nggak bakal diapa-apain karena rame. Aman semua. Jadi ya udah, aku istirahat dulu ya guys. Jadi aku turn off, otak turn off. Kayak di shutdown sebentar ya. Iya. Gitu ya. Berarti kita tuh orang yang kebalik ya. Aku tuh walaupun diam, aku tuh otak aku tuh jalan. Tidur pun Iya, otak aku tuh jalan. Berarti kita tuh orang yang Iya, karena aku nggak tahu, kadang tuh exhausting aja gitu loh kalau misalnya di tempat yang sangat ramai seperti itu. Mungkin itulah introvert kali ya. Jadi aduh kayaknya aduh di tempat ramai seperti ini dan di panas seperti ini tapi dingin kan kayak aduh aku istirahat dulu deh, baru nanti otaknya istirahat dulu. Aku pun nggak sadar ada kamera sumpah. Soalnya aku tuh kadang kalau jujur, aku tuh untuk saat ini lagi nggak mau terlalu banyak diperlihatkan bengong gitu loh. Kayak tapi udah banyak tapi macam gimana ya ini? Tapi maksudnya gini, kita semua kamera juga tertuju ke kita gitu kan. 1, 2, 3. Banyak ya. Mungkin tadi ada scene aku bengong gitu kan, kita nggak tahu. Iya, ada, pasti ada kata aku mah. Tapi kita saksi kok bengong lo berkurang kok. Iya, dikit lumayan. Karena aku tuh nggak mau dibilang idol modal bengong. Karena gitu. aku nggak gitu loh. Maksudnya kayak aku di peringkat 2 juga nggak karena bengong doang gitu. Aku prestasinya di peringkat 13 Rhapsody juga bukan karena bengong doang gitu. Aku bisa dance, aku juga aku juga berproses gitu di sini kan, nggak cuma bengong doang gitu sih. Tapi kalau dari si fakta video yang di market itu, kita tahu kalau lu suka kopi. Oh iya benar. Karena yang add-on espresso cuman lu. Berarti lu suka pahitnya kopi. Orang kadang-kadang mesen kopi tuh yang udah terlalu banyak susu atau gulanya. Berarti lu masih pengen nikmatin pahitnya tuh soalnya. Iya. Bahkan kadang aku suka pesen tuh americano kan. Ada aku nggak salah pada saat hari itu atau kemarinnya aku ada pesan americano. Terus kayak member sama staff tuh kayak, kamu habis? Terus aku kayak, habis kak? Kenapa kak nggak mau? Soalnya video itu sebelumnya kan dicobain sama Marsha. Ada Mute, ada Marsha yang dua-duanya nyobain kopi, pahit terus pusing. Ini enak tapi after taste-nya Nah dan itu aku nggak tahu ternyata itu kopi aku kan, karena aku sebelumnya itu ada beli barang dulu. Jadi pas aku baru balik ke sana, aku nggak ngambil kopi yang menurut aku itu punya aku, karena aku nggak tahu itu punya siapa kan. Terus kayak ternyata aku salah ngambil kopi. Ternyata yang aku coba espressonya pahit banget. Aku kan tahu Marsha tuh suka kopi. Marsha ini punya kamu ya? Kok Marsha kamu nggak tidur seminggu sih? Ini aku bilang gitu. Karena espressonya keras banget. Terus ternyata ini punya kamu. Maksudnya aku suka rasanya gitu loh. Tapi kayak aku kaget ini kamu serius minumnya kopi kayak gini gitu kan. Sejak kapan lu suka pahitnya kopi itu? Iya, dan kayak sekencang itu kopinya rasanya. Sejak kapan sukanya? Aku tuh, sejak kapan? Aku tuh ngikut papa aku. Aku suka pedas karena papa aku. Aku suka kopi hitam karena papa aku. Kopi hitam ya? Jadi aku dari dulu SMP SMA lah udah dijajarin SMP kopi. udah kopi hitam. Hati-hati, enggak bagus sih. Iya, tapi aku jarang aku yang punya GERD gitu ya. Tapi aku juga butuh kopi. Kayak karena kadang tuh kalau misalnya udah kayak gini, misalnya kayak tadi udah ada kegiatan semangat lagi tuh kayak ada sedikit harus kafeinnya gitu. Itu karena aku juga minum kopi tapi harus dikurangin. Nah, apalagi misalnya kamu jangan terlalu banyak ya. Siap. Jangan serius. Tapi apalagi kalau kita lagi capek tuh kadang makan tuh lupa kan. Iya nggak sih, kadang gitu nggak? Kalau lagi capek makan lupa tapi kayak udah minum kopi atau energy drink biar aku semangat gitu. Dan jangan ya teman-teman, itu nggak bagus. Itu aku karena pas aku korbannya kuliah juga. Itu aku pas kuliah. Kayak gitu. Jadi nggak makan tapi ngopi. Akhirnya besokannya aku muntah. Nah nggak boleh ya guys, itu nggak boleh. Itu pelajaran. Asam lambung. Asam lambung. Tapi semenjak usus buntu yang waktu itu, aku kan pernah usus buntu kan. Itu aku setelah pada saat itu aku kurangin. Dimarahin lah. Itu baru ini loh. Kurangin. Itu biasa loh. Belum marah loh itu. Iya bener. Kadang tuh Kambir kalau misalnya gimana cuman natep doang, cuma gini nih Kak misalnya gini.
kita semua udah kayak, iya kak. Iya kan? Coba Fanny ke kamera tatapan paling. Enggak. Aku baik. Nggak bisa. Campaign tuh nggak bisa kalau misalnya emang ada situasinya aja baru. Situasional ya. Marahnya karena peduli. Iya. Marahnya karena sayang. Menjaga Iya. adik-adiknya. Kan adik-adiknya banyak. Iya benar. Iya. Sama Cigre biasanya dua-duanya. Iya betul, kakak-kakak ini JKT ya. Ini soal si video klip adegan naik sepeda. Sebelum gue nanya belajar sepeda, ke Fanny dulu ya. Ya. Karena lo harus dibonceng kan. Emang gak pegel dibonceng, Fan? Itu pegel banget. Apalagi Oh ini ada ceritanya ya kak? itu kan Karena kan lebih Koalamen. enak iya sendiri kan, kan. dan aku kan pakai heels ya. Itu heels tuh kalau nggak salah segini nih. Dan Oke. aku tuh harus nahan Iya, lo harus kayak nahan. Space-nya kecil ya gitu, sepeda. ini aja kerasa nih pegel lagi. Gak nyangkut kan kayak Jessie? Enggak. Jadi nyangkut. Dia nyangkut, ada ceritanya nih. Udah itu kan scene beberapa kali lah naik sepeda itu ganti angle tuh angle kanan yang kiri, Retake, ya. kiri itu kan pegel banget karena aku harus nahan kakinya. Iya. Dan yang satu harus katanya pegang koalanya. Iya, itu Dan latihan aku core tuh- latihan core tuh ya. Tapi anyway, ya kan kalau ketawa juga aku tuh pakai core. Iya sih. Makanya six pack kalau misalnya ditanya, "Fanny kenapa bisa six pack? Apa rasanya?" Karena aku ketawanya pakai core. Oh gitu. Kok bisa ya? Ketawa yang Coba kak bikin ketawa kak. Makanya kalau misalnya bisa. capek, aku bilang capek ketawa, sebenarnya itu aku tuh Pakai core. Jadi Oke. tuh gol olahraga Jadi juga udah jadi. core nggak masalah ya Ya, untuk nggak dibonceng masalah. sepeda tuh ya. Tapi yang bikin misalnya kan aku mungkin jarang dibonceng orang ya. Iya. Jadi pas kayak gini tuh kayak ih takut jatuh Bahkan sih yang ya, bonceng gitu. lu bukan orang lagi, koala Iya, lagi. koala apalagi itu kan gede banget ya. Iya, Ya, itu agak susah tuh buat Iya, kakinya karena- Kasian ngayuh dia. Oh, sepedanya. Gimana kemarin waktu syuting? Ini Gini-gini koalamen ya, kan? koalamen. Jadi inilah bukan ya guys itu lagi kan. Bukan ya guys. Dari pas pertama ya siapa yang datang tuh pertama Lulu sama Onel Ditanya datang. siapa koalanya Iya. ya. Kita udah deklarasi. Kita pasang badan kita. Ya udah. Gua. Koalanya Patra Gumala. Daripada semua pada nanya. Gua koalamennya. Gitu. Apalagi lu harus menyerahkan hidup mati lu terhadap Betul. seorang koala Iya. yang dia sendiri aja kayaknya Anyway, dia susah. tuh nggak bisa lihat koalanya itu. Iya. Jadi kan si mata di sini. Iya. Si Dia hidung mukanya di sini. Iya. Oh. Jadi tuh kita pokoknya hari pertama syuting tuh koalanya bilang kayak I cannot see anything. Where is Fanny? Iya, iya. Oh, iya. Di mana? Aku sampai kayak I'm here gitu ya kan. dia yang memberikan Kayak instruksi jadi- koalamen ini ya. I'm here. gitu. We should do like this and Okay. and the second day kita syuting jadi si mulutnya digunting. Biar kelihatan. Biar kelihatan. Iya. Tapi kan kalau kelihatan ngelihatnya jadi nggak lurus ke Agak ke bawah gitu. kan gini ya kak, Iya, kita kan gini ya, Iya. level gitu kan, eye level. Jadi ngeliatnya tuh kayak ke sandal, kan kasihan aku kayak Iya. semangat ya koala men. Dan lo yakin dibonceng dengan koala dengan pandangan seperti itu? YOLO sih. Keren. Buat Gila, Sukiku gila, sangat gila. suka sih, buat Keren, apa sih yang keren. enggak? Buat apa sih yang enggak Apa buat yang MV hashtagku sangat suka? Kakak tahu gak baju aku itu baju paling ekstrim menurut aku. Karena bajunya belakangnya bolong. Member lain aja yang baru nyemplung ke yang terakhir shoot itu Iya. di pantai Kedinginan. baru duduk mereka udah kayak gitu. Sementara Aku di situ udah 40 menit sama koalamen. Terus aku ngomong apa coba? Rasakan apa ya saya. Nah, bilang gitu. Dingin banget terus kita Tapi kan itu naik dingin biang banget. lala. Iya, iya. Aku diem di biang lala itu kan 5 putaran itu bisa Iya. 1 jam sampai buat syuting gitu kan. Dan itu Itu anginnya kan angin. kenceng banget Kak. Aku tuh sampai mikir gini, wah aku ini abis ini masih ada quadlips nih, harus ke Jepang dan harus ke Hokkaido yang bisa dingin sakit, banget. nggak bisa sakit. Nggak, aku pikir aku masih bakal sakit nih. Tapi alhamdulillah Allah tuh emang baik ya, Iya. nggak Iya. dikasih sakit sama sekali, kayak bener-bener sehat. Bisa sampai sekarang Iya, nggak ada iya, libur, iya. kayak masih. Bagus lah ya, keren. Alhamdulillah banget. Nah, pengen tahu kan multivitamin? belum ada built-in-nya. Masuk dong, ayo masuk. Banget ya. Tapi gitu. tadi sedikit udah ngomongin baju ya. Kita tahu dari behind the scene-nya juga akhirnya salah satu keinginan lo untuk menjadi orang di belakang baju-baju Betul. member JKT48 tersampaikan. Betul. Emang gak repot? Repot bisa repot Kak. Repot nyari banget. 12 baju 12 termasuk baju, lo ya? 12 sendal, 12 segala macam itu Iya, semua aku aksesoris. aksesoris. Tapi nggak ada opsi-opsi lain, satu orang satu aja gitu atau gimana? Satu orang satu aja gitu. Jadi dari awal tuh kan waktu kita pertama diumumin 12 orang, terus Oke. nanti ke Australia akan ada story segala macam. Aku mikir, oh ini bajunya bakal dari mana ya? Aku sebenarnya udah mikir dari pas diumumin. Iya. Sama lagi aku juga dari mikir mana ya tahu bajunya? kapan. Oke mikir siapa ya? Kamu dari worry, siapa kamu ya? udah worry. Iya. Belanja Oke. ya? Kadang kan kalau misalnya orang lain tuh mungkin nggak tahu Iya. cara style member-member per masing kan beda. Iya. Kalau Terus aku- Pen udah ngerti. Iya, terus Iya. aku kayak pikir pertama aku tuh
kayak mikir dulu. Sebenarnya aku 3 harian mikir. Aku tawarin dia tuh nggak usah ya, karena aku padat banget nih jadwal gitu kan. Tapi pengen gitu. Tapi pengen, karena aku pengen hashtagku sangat suka ini tuh membernya happy gitu dengan baju yang mereka pakai tuh happy gitu. Bawainnya happy, terus dirasa cantik. Aku tuh pengen itu. Aku mikir 3 hari buat nentuin. Aku bilang ke manajemen, oke, aku aja. Aku mikir dulu. Dan akhirnya lu putusin untuk itu beli baju-baju itu di satu tempat di Bangkok atau banyak tempat? Banyak tempat. Jadi tuh aku pulang ke Thailand tuh kalau nggak salah cuman 5 hari, 4 malam 5 hari. Jadi aku nyampe siang cari, besoknya tuh latihan, abis latihan cari, sebelum event cari gitu loh kayak. Jadi setelah satu-satu semua setelah quadlib selesai pergi, selesai quadlib pergi. Jadi nggak ada satu hari yang full aku buat belanja gitu loh. Dan kayak itu yang mungkin agak sedikit kayak sedikit overthinking, draining kayak aku tapi itu nggak kerasa karena aku ngerasa happy banget, kayak ngerasa happy banget karena aku pas ngeliat karena aku tanyakan, kamu misalnya list member tolong di list ya, kalian nggak mau kelihatan apa misalnya kayak aku nggak mau pakai celana pendek atau aku nggak mau pakai rok gitu kan. Itu kan kenyamanan member nomor 1 menurut aku request, udah bukan request ya, list yang mereka misalnya nggak mau kelihatan rok atau nggak mau rok atau nggak mau ini gitu. Satu yang cocok gimana. Dari situ langsung cari nemu udah dapet itu. Sebelum pulang ternyata yang belum dapet itu aku. Karena terlalu mikirin member lain. Terlalu memikirkan member. Aku tuh baru dapat sepatunya karena aku tuh sepatu itu sebenarnya kalau nggak dipakai buat story aku pengen keep for buat myself gitu. Buat sendiri. Sebenarnya aku nggak belum nyari. Pas mau pulang aku kayak ini ya buat Chrissy, ini buat Jessie, ini buat ini buat ini Gracie, ini ini Lia, ini Onil, udah selesai. Terus aku bilang kayak cek lagi, Kak tolong dicek ini foto-fotonya punya kamu mana. Terus dia kayak Kak gimana Kak, belum nyari. Terus akhirnya kalau aku sih udah beli baju beberapa ya, kalau misalnya mau pakai punyaku boleh pakai aja. Aku bilang nanti tolong dicek aja, tapi ini aku masih ada waktu nih, aku bisa pergi ke tempat itu. Jadi itu ada katun emang dari Thailand. Itu tuh emang made in Thailand banget gitu lah kayak aku ada satu toko yang sekarang masih buka, jadi itu kebetulan waktu itu masih jam 7 malam. Masih bisa deh. Iya, masih jam 7 malam. Aku pergi nih sekarang ya. Dia malam, dia tuh kayak pasar malamnya Thailand. Tapi dia ada toko baju banyak gitu. Jodd Fair lah kalau kalian tahu ya. Aku bilang ada nih dia buka. Aku bilang dia buka di Jodd Fair. Aku di OTW nih. Ya udah gitu kan. Cari dapatlah si story itu. Aku bilang kayak ini kayak lucu nih buat pantai, terus kayak nggak terlalu agresif lah kan. Itu kan ceweknya, aku di situ maininnya kayak Anggun Li banget ya. Jadi kayak Kak gimana nih, ya udah cus gitu kan. Ambil udah nggak fitting nggak apa, malamnya langsung bandara pulang. Jadi tapi cocok banget sih. Itu dia alhamdulillahnya. Nggak pakai fitting, nggak pakai nih, udah nggak ada penyesalan, langsung kayak aku pun soalnya udah mikir kayak oke, aku mainin ini sama tas ini, terus aku pakai ini. Oh ini kayaknya cocok, udah kayak dia cuma di otak doang. Ya udah kayak cocok, udah pulang. Besoknya langsung fitting sama anak-anak. Terus kayak pas aku senangi dan terharu tuh pas mereka fitting, mereka kayak seneng banget gitu kan sih kayak bener kita seneng banget kafe ini yang beli kayak gitu soalnya tuh. Jadi aku tuh capeknya bener-bener kayak udah kebayar ya. Gila bajunya tuh bener-bener secocok itu sama per membernya sih. Testimoni customer langsung. Gila sumpah pas aku nyobain baju aku. Pas aku nyobain baju aku, aku kayak kampen. Aku jarang pakai baju kayak gini tapi ini bagus banget sih aku. Kayak ngerti itu sebenarnya aku jarang banget pakai dress kayak gitu. Size lo agak feelingan atau udah tahu? Aku udah tahu. Measurement-nya masing-masing udah ada. Ini secret, aku punya ukuran semua member. Oh gitu. Iya ini aku behind. Aku staff gak ada dah. Tapi Ven, waktu lo milihin baju buat Mute, lo ngerasa kayak ini kayak beda sendiri dan ini warnanya gitu. Malah waktu pas buat Mute, lihat baju aku langsung kayak Mute. Itu centil kan Mute, apalagi ada pita gitu, gemes banget. Lucu tuh pakai kaos kaki putih, pakai loafer. Aku langsung Mute ini gitu. Tapi aku bikin enteng juga. Setiap aku lihat baju aku tuh langsung kayak Christy bagus nih. Jessie nih bagus nih. Jadi aku tuh kayak gak susah. Kalau dulu kan aku pernah juga Flying High. Flying High itu juga aku stylistnya. Cuman itu lebih berat menurut aku karena dari manajemennya udah kayak pengen
pengen sesuai karakter, tapi karakter yang waktu itu tuh kayak susah untuk dieksplor. Gitu. Menurut aku sulit, dan Christy juga waktu itu masih kecil gitu. Jadi aku harus carinya tuh yang kayak yang sesuai karakter dia, tapi yang ini Shani kan elegant woman banget, jadi kayak carinya agak sulit. Tapi kalau untuk ini tuh kayak karena Summer kan fashionnya lebih cantik, girly. Jadi tuh kayak ngeliat baju, oke gitu, jadi aku kayak gak ada beban. Tapi dari situ syuting, JKT syuting, Quadlib syuting, ditahan kan semua emosi kan, jadinya kayak draining aja, kayak over, jadinya terlalu over, jadinya yang nggak bagus juga ternyata. Iya. Nah, gitulah. Si Christy itu sebenarnya harus ada tas. Enggak, tas dulu. Tas. Tapi tas lu diminta. Sama Mute. Oh iya. Gitu. Itu diminta atau dipalak sebenarnya? Ini klarifikasi itu choice. Kayak aku tuh pengen Christy aku tuh kayak pengen pegang tas deh aku bilang. Tapi ternyata pas dia coba tuh kurang keramian gitu kan. Sedangkan Mute itu cuma jeans doang gitu kan. Terus kayak Mute dari awal tuh dia kayak gini, aku centil belum, tahu kan? Ya Mute tuh yang kayak centil, terus dia tuh merasa lebih centil lagi kalau ada tasnya. Jadi itu kayak pas udah fitting selesai, lihat kampen centil udah kan gitu. Terus dia bawa tasnya, dia centil banget ya aku. Terus kayak aku mikir ya kayaknya cocok Mute ya, dia udah Mute pakai, akhirnya Christy nggak pakai. Terus dia pakai apa, bukan berlian kalung. Apa namanya itu, pearl, kalung ya, apa namanya, mutiara asli katanya loh. Iya, aku cari mutiara asli untuk itu katanya. Mutiara Azara ya. Beda. Bebannya beda. Itu Mute. Oke, nah kalau Christy scene naik sepeda. Oke. Begitu diumumin katanya lo yang paling stres untuk ini. Untuk belajar naik sepeda. Ada kampanye, inget gak? Jadi pas kita briefing di hotel, di lobby hotel, semua staff, semua member di sana. Terus ada pas staffnya ngomong gini, semuanya harus bisa sepeda ya. Terus kayak ada dia bilang scene-nya tuh bener-bener sepeda, kita naik dari mana ke mana, lama banget gitu naik sepeda. Ramean gitu, ada ngomong kayak gitu. Iya, emang terus muka aku gini, gimana ya gitu. Tapi aku gak sadar muka aku gini, aku mukanya gak sadar kayak gini. Itu apa mikir? Terus, kayak aku mikir, aku kayak waduh gitu. Itu posisinya aku masih belum bisa. Posisinya masih belum bisa. Tapi itu udah latihan yang pertama, yang Jessie sama Marsha udah bisa. Yang jam 7 pagi itu ya. Aku down dong. Ya enggak mungkin gak sih kita enggak down gitu. Aku kayak kok aku nggak bisa ya gitu kan. Terus kayak dibilangin kayak gitu, aku diketawain sama member muka Christy mukanya. Oh iya, dia bener-bener worry sih. Tapi kalau aku jadi dia juga worry gak sih? Kayak misalnya Feni besok besok nih kita syuting Quadlib, kamu nanti flip ya. Nah lo gimana gitu kayak gitu. Tapi kalau gue jujur aku di JKT udah sering digituin. Dulu aku sering disuruh aku tuh kalau jujur badannya nggak terlalu fleksibel yang gimana tapi disuruh jadi balerina waktu itu pada saat Ramune. Iya, dan agak pressure dong, maksudnya kayak waduh gitu sulit kan. Aku tuh sulit badannya tuh kalau jujur aku tidak bisa terlalu fleksibel dan kaki aku tuh kayak flat gitu kan, jadi aku tuh nggak bisa seimbang sebenarnya. Cuman akhirnya kayak latihan dan latihan sendiri di kamar. Terus same case as the bicycle. Aku kita let out, kita kan nggak boleh pendem semuanya dong. Jadi aku sempat let out the emotion. Aku sempat ke toilet dulu. Gimana kalau nanti syutingnya gagal gara-gara aku? Tapi aku nangis juga dimasukin ya. Yang kamu bilang kayak gitu, kamu udah bilang gitu tau? Enggak ada. Pantesan. Kalau syutingnya kamu bilang kalau misalnya nanti syutingnya nggak gara-gara aku nggak bisa naik sepeda gimana ya kak? Kamu bilang gitu. Hari H ya, waktu hari pertama aku pernah ya, dia bilang gitu. Kita kayak enggak, kamu pasti bisa. Iya, tapi emang pada saat itu semua member tuh mengencourage aku banget sih, kayak kamu bisa kok. Terus FYI pas syuting sepeda itu aku kan cuman belajar lurus karena kakak staffnya tuh bilang Gak ada belok dong, gak ada belok kok, gak ada belok kok. Pas belok lu jatuh ya. Nah iya, karena gini. Jadi pas latihannya itu, FYI pas briefing itu aku langsung, kak aku mau langsung latihan lagi, akhirnya keluar latihan. Member tuh disuruh naik dulu kan ke kamar masing-masing, ya kan? Dia latihan lagi. Aku kayak, kak aku mau latihan sekarang lagi segala macam. Akhirnya bisa, puji Tuhan. Berarti sepeda itu udah disewa dari sebelum hari H syuting ya? Itu emang disewa untuk latihan juga.
sebenarnya. Terus habis itu udah bisa segala macam. Aku udah confirm ke kakaknya, Kak, beneran gak ada belok kan? Maksud aku kalau misalnya emang ada beloknya, aku pasti akan belajar lagi untuk beloknya. Aku kan untuk memperlancar lurusnya dulu kan. Akhirnya pas syuting belok, aku bengong dulu, Kak. Katanya nggak ada, Kak. Tapi itu sulit tau Kak. Aku alaminnya aja sampai kayak oh my gosh. Karena jadi itu tuh dia bilang gitu. Beloknya di belokan itu udah sempit, ada tiang di kiri dan di depannya lagi ada tiang. Benar. Ada kameramen juga lagi. Iya, kameramen jatuh lagi. Iya. Sampai luka. Ada di behind the scene. Iya, ada. Iya. Terus abis itu aku yaudah sebelum syuting lagi pada mempersiapkan, aku coba dulu kan pakai sepeda. Waduh, mampus nggak bisa gitu. Aku udah down sebenarnya. Terus akhirnya pada saat scene take pertama bisa tiba-tiba langsung ya. Tapi take selanjutnya nggak bisa. tapi akhirnya maksudnya setelah take selanjutnya dapet kok ya. Gak jatuh untungnya itu loh Kak. Aku tuh worry-nya dia jatuh, gak bisa ngerem gimana? atau kayak petak gitu kan, serem banget. Tapi ternyata pinter nih anak dan kayaknya dari effort lo di editornya ngasih lo beberapa detik frame untuk adegan sendiri. Sumpah. Aku ngomong pas di MV Reaction pertama kali kita lihat MV-nya, kalau misalnya nggak ada scene aku sepeda, ya nggak apa-apa sih. Cuma kayak dia kalau udah berusaha seperdetik aja please ada aku naik sepeda. Ternyata ada banyak. Ada dong kan nomor 2. Kalau nggak banyak ya saya juga protes. Oke. Habis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Feni dan juga Kristi. Jangan kemana-mana, tetap di Gen. Hai, selamat datang di Gen 48. Kita balik lagi di Gen FM, masih ada Feni dan juga Kristi ngobrolin proses syuting video klip dan juga proses rekaman dari lagu #Ku Sangat Suka. Betul. Terakhir kita tahu kenapa di ending Kristi nggak nangis ya, karena air matanya udah habis setelah adegan naik sepeda ya ternyata ya. Waduh, sudah mencurahkan semuanya di situ. Iya, karena di saat momen harunya lu bisa nyeletuk kayak kenapa sih pada nangis? Iya lagi aku nonton kayak kenapa sih pada nangis tuh kayak. Tapi ini Arif apa gimana nih? Boleh. Kenapa lu tidak ada rasa haru terhadap ending terakhirnya itu? Jadi tuh pas itu kan emang dingin banget. Aku tuh pertama kali ngerasain dingin kayak gitu tuh terakhir pas Magic Hour, bayangin pas di tempat bersalju. Itu bersalju itu loh, sampai kupingnya tuh sakit yang itu kayak salju Kak. Iya, yang kemarin summer Kak. Tuh saya potong ini kemarin summer, bayangin Kak. Aku emang gak terlalu kuat dingin kan. Makanya tadi pas datang sini Kak dingin ya. Iya. Nah itu tuh kayak muka aku tuh kegencet and stuff gitu loh. Terus kayak udah selesai syuting, yeay gitu kan. Terus tiba-tiba aku nggak tahu aku lagi ngapain ya. Lagi nenangin satu member nangis, aku lupa siapa. Terus pas aku balik badan semuanya nangis. Semuanya nangis. Terus maksudnya yang aku tahu kan adalah Cilia dan beberapa staff tuh akan pulang. Aku datengin Cilia dulu dong, kayak makasih ya syutingnya, dan akhirnya aku ke staff-staff yang lain juga, makasih Kak, makasih ini. Aku meluk kakak staff, Kak Ais namanya, manajer. Jangan botil iri, stop banget ya. Enggak, tapi aku ya nggak semua staff juga aku pelukin. Maksudnya kan kayak makasih atas usahanya syutingnya. Terus pada nangis. Terus kayak ya aku nenangin dong, kayak aku bingung kenapa semua nangis, ya udah aku nenangin aja. Kalau boleh jujur, pas abis itu kita kan jalan, dan akhirnya Cilia sama beberapa staff kita berpisah jalan. Dia mau ke hotel untuk mengambil barang. Kita makan akhirnya, malam. Pada saat Cilia sama baru kerasa staff ini dadah itu di sana aku baru berair. Telat ya. Berair. Aku nggak mau bilang nangis, soalnya ya emang udah netes, cuman kan kayak netes yang kayak baik. Tapi itu nggak ke shot kamera ya? Udah selesai. Aku sebenarnya kalau nangis di depan kamera tuh agak gengsi. Aku tuh ada gengsinya juga. Aku gengsian lah ini. Gitu, jadi kayak aku nggak mau terlihat sangat apa ya gitu deh. Coba kita putar backsound sedih ya, kita pengen tes lu kuat apa enggak. Enggak usah. Jadi tadi bengong, malah bengong. Gencana. Jangan. Nah, kalau lu sendiri Fen, sebagai yang scene dan partnya paling banyak ya, ada momen capek nggak? Karena yang kita tahu infonya tuh make up jam 3. Iya kan jam 3 pagi. Kadang-kadang rapnya juga udah jam 8 malam segala macam. Betul. Benar banget.
Kalau dan yang lain, selalu make up paling pertama aku betul. tuh. Dan yang lain kan ada scene yang nggak ada, bisa nunggu di hotel atau di bus gitu kan. Dan lo selalu ada. Gimana rasanya hari keberapa lo ngerasa pegal juga ya gitu? Alhamdulillah itu nggak ada Nggak gerasa ada. karena aku tuh dari awal pertama dibilang syuting dan segala macam aku tuh ini deh dari tahun baru aku tuh tahun baru tuh selalu nulis jurnal harapan aku terus harapan aku ke depannya kayak gimana gitu kan. Aku tuh kayak di situ ada satu-satunya tulisan aku bilang aku ingin membersihkan hati dan pikiran aku kayak dalam kondisi apapun walaupun belum bisa sepenuhnya gitu kan. Tapi yang penting dalam kondisi waktu kita kerja sama sesama member atau sama staff itu aku sebisanya aku nggak mau kayak yang terlalu strict gitu. Dan nggak mau kalau aku capek aku nggak mau nunjukin ya kan. Terus habis itu selama syuting itu aku benar-benar nggak ada rasanya ngeluh, nggak ada rasa capek. Alhamdulillah tuh kenapa itu kayak Allah tuh kayak kasih banget kekuatan banget buat aku. Gak ada rasa ngeluh, capek, kecewa, marah sama sekali nggak ada. Kayak mati aja udah rasanya tuh kayak cuman aku excited, aku nggak sabar syuting, aku pengen ngasih yang terbaik dari actingnya, aku pengen mendalamin peran aku kayak udah make up, aku tuh langsung switch Feni Sukinanda, aku sangat suka gitu, bukan Feni JK, bukan Feni Fitrianti gitu. Iya, jadi aku tuh selesai ganti baju semua langsung kayak oke, ganti image gitu, bukan Feni yang biasanya. Itu jadi mungkin ngebantu aku juga nge-charge diri aku gitu. Makanya di hari terakhir itu aku ngerasa semuanya udah rasanya tuh aku rasain ya, semua member tuh udah sangat mencoba untuk membuat suasana pas lagi syuting tuh positif. Itu yang semua member, staff yang dari Australia, dari staff dari Australia, staff dari Indonesia, member semua itu aku ngerasa dan sangat terasa dari syuting yang setelah aku jalani berpuluh syutingan dari sama JKT. Ini salah satunya syuting yang menurut aku sangat positif vibes. Fun banget sih. Bener-bener aku juga ngerasa hal itu sih. Dan aku tuh ngerasa kayak ya Allah aku kayak berhasil ya, maksudnya kayak menahan segala mungkin kecapean aku, kayak marah-marah aku segala macem, kamu redam untukku gitu sehingga aku bisa insya Allah syutingnya maksimal gitu. Dan pas udah selesai tuh aku harunya itu kayak aku bangga banget sama member sama staff, mereka semuanya positive vibes, keren banget. Aku bener-bener keren banget, semuanya positive vibes, gak ada yang marah-marah, gak ada drama, gak ada segala macem. Semuanya tuh kayak good morning yang kayak itu pun sesepele itu kalau kita lagi capek itu bangkitin mood banget Kak. Dan itu yang buat aku kayak gak bisa kata-kata, aku bangga kayak sama member JKT. Karena lu juga kan sebagai posisi satu gitu ya, orang yang lain kan ngelihat lu sebagai panutan gitu berarti dong. Itu juga salah satunya yang mungkin aku ada perasaan yang aku nggak mau ngeliatin sisi capeknya karena mau gimana mungkin aku tuh takut ke mereka look up aku gitu. Kalau mereka ngeliat aku kayak itu kayak nanti aku yang nggak akan enak gitu. Walaupun aku tuh pokoknya keluar dari udah pakai baju keluar kamar udah langsung. Feni ku sangat suka. Bener-bener nice. Gak ada maksudnya udah jadi tuh pas bener-bener leganya tuh selega itu Kak. Gak tau kenapa aja kayak lega banget kayak alhamdulillah semuanya selesai. Kayak makasih buat diri sendiri, makasih buat staff semuanya. Tapi emang syuting kali yang Hashtagku sangat suka ini sangat have fun banget sih. Iya. Dan kayak maksudnya kayak benar-benar semua membernya tuh saling memberikan semangat gitu loh, saling support dan segala macam gitu. Jadi nggak ada tuh yang kayak satunya sedih kita diemin. Nggak ada tuh yang kayak gitu. Kalau biasanya kan kalau misalnya perempuan kayak dia lagi gamut kayak diemin dulu kali ya. Enggak kayak dia lagi gamut. Seperin yuk. Yuk. Kayak lagi digituin kayak permen ayo mau apa ayo sini aku beliin gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa kekeluargaannya dapat banget walaupun emang kita tuh kayak bukan yang apa-apa tuh kayak story atau kayak gimana, tapi tuh kayak kok aku ngerasa oh ya mereka
udah bekerja keras banget ya gitu. Iya. Karena kalau emang kita tanya capeknya, semua member bilang nggak capek. Selesai rap pun malam kadang-kadang masih ngobrol sampai jam 2 pagi. Kak, kita ngobrol sampai jam 3 pagi. Iya. Bahkan kata Kampen sendiri, Kampen tuh nggak pernah yang kayak gini. Kampen tuh katanya, Kampen tuh sebelum sekamar sama kita berempat, bertiga udah ngomong, kalau misalnya aku diem, maaf ya guys, kayak emang aku tuh dia tuh gitu. suka kayak gitu. Maksudnya kayak aku recharge diri sendiri lah bagi Kampen. Karena kan. kalau sama Gracia, aku sama Gracia terus aku tuh nyampe kamar sama Cicani. Dulu tuh sama Gracia atau enggak sama Cicani berdua tuh nyampe kamar langsung recharge masing-masing gitu. Tapi aku gak tau kenapa waktu sekamar sama mereka, aku ngerasa recharge-nya karena aku ngobrol sama mereka. Kan kita baju-baju Kampen, sumpah. Itu tapi sih. ya aku serius. Maksudnya bayangin aja ada aku, Jessie, Cepio gitu ya. Terus yang ketambahan Kampen. Iya, tiga semua absurd kita semua. bener ketawa-ketawa kayak misalnya si Jessie lah dengan rambut merah itu, si Cepio lah yang kayak gitu, dan aku lah yang kayak ya, lo yang kayak atlet sepeda itu kan. Iya, ngerti. Kita ketawa-ketawa terus Kampen juga kayak ikut yang kayak gitu kan. Jadi malah energinya baru ya Tapi rasanya. itu salah satu aku kayak pengen bonding sama sama temen aku gitu loh Kak. Karena let's say sekarang teman aku cuma Gracia gitu. Itu salah satunya cara bonding aku untuk kita ada banyak deep talk-nya juga ya kita Kampen. banyak kayak Walaupun bicara. kita udah syuting deep talk sampai jam 2. Jam 3 bangun lagi tuh ya. Iya, tapi gak ada kerasa capek, aku bingung sih itu. Nah ini kan konon katanya Vioni itu salah satu member yang susah dibangunin. Lo sebagai teman sekamar. Dia sekamar sama Dia aku. sekamar sama Mbak Kampen Feni. sebenarnya. Aku gini doang. Ini keajaiban. Oke, keajaiban ya. Iya, Oke. keajaiban Karena ini. dia tuh pokoknya aku tuh selalu bangun pertama. Dari 4 member itu aku tuh selalu bangun pertama. Aku tuh dengar suara kecil aja aku bangun. Aku bangun gitu kan, stretching dikit-dikit. Pio. Dia langsung kayak enggak, dia kayak Pio bangun yuk. Langsung gitu. dia mendengar suara-suara Kampen kali ya. Dia udah membayangkan muka Kampen gitu ya. Aku juga shock. Tapi itu selama seminggu Kak. Gitu. Dia kayak gitu. Pertama aku sama Pio. Dah kan berapa detik. Terus aku balik lagi. Pio bangun yuk. Langsung duduk dengan mukanya kayak gini. Langsung Sumpah, ya. tapi Itu jujur ada berapa persennya dia panik. Atau suara pertama dia proses Jessie kali ini. Salah. Suara kedua bukan. Kapan nih? Tapi mungkin dari keajaiban itu mungkin tuh emang Cepio tuh udah berkembang kali ya. Kayak dia udah kayak ya nggak boleh nih kayak gini. Dan aku Tapi kayak dia melihat cepet hal bangun itu sekarang, baru-baru ini juga sih kayak sekarang tuh udah nggak ada lagi kayak Cepio telat di ini, telat bangun, telat ini. Sekarang tuh udah nggak ada ya Kampen ya. Ada yang 20 miss call. Iya. Tapi anyway ya, kayak walaupun dia kayak susah bangun, tapi dia tuh jarang banget telat. Iya, dia nggak pernah telat ke kegiatan. Walaupun rumah dia di ujung kulon ya. Tapi dia tuh nggak pernah yang kayak datang ke Telat teater gitu. untuk JR tuh latihan. Nggak pernah. Telat banget. Jarang banget. Dia bertanggung jawab lah. Waktu datang ke sini aja datang duluan. Iya kan? Respect. Nice. Dari kita siaran jam 6, dia datang jam 12 siang. Enggak seperti itu. Lebay. Berlebihan. Kaosnya tuh gak apa-apa. Berlebihan. Oke, abis ini kita terakhir pengen nanya update dari Feni dan juga Kristi. Abis ini rencananya mau ngapain aja ya? Yes. Yang konon katanya hari Minggu bahkan ada manggung bareng sama Quadlips ya. Oke, abis ini ya Sobat Gen jangan kemana-mana, tetap di Gen FM. Selamat datang di Gen 48. Gen 98,7 FM. Ya, segmen terakhir nih. Sama Feni sama Kristi. Banyak yang pengen lagi karena hari ini juga tayang musik videonya dari teman-teman Undergirls ya. Bibir yang telah dicuri. Itu dia. Jujur, yang nanya kalian interview nggak pernah ada kan yang setahu ini kan? Iya. Keren sih. Gila Kalian loh. keren sih. Nice. Keren banget Respect aku sih. mah. Nice. Jujur ini karena tim kita juga keren. Iya, kalian betul. keren. Iya, begitu hari ini akan rilis. Ya, hari ini akan rilis music video dari Undergirls Yes. Bibir yang telah dicuri. Jangan lupa ditonton ya, karena mereka juga nggak kalah keren. Keren Dari banget, konsepnya, karena kostumnya, konsepnya beda. lagunya juga kayak bener. Aku juga sudah mendengar beberapa spoiler ya dari teman-teman Undergirls kita, dan aku reaksi aku tuh kayak wah, menarik. Gak sabar. Oke, Iya. kita tunggu teman-teman Gak Undergirls sabar. datang ke sini juga untuk promo Ya singlenya deh, beneran juga ya. Jangan Gas. putus di sini ya. nih. Ya, nggak mau putus ya. bye-bye kan Nih, katanya. nggak boleh.
Ini tuh dalam usaha kita Desember menyingkirkan Dwi Andika. Masih banget Kak, tapi lucu banget. Aku lupa. Tadinya tuh aku pas datang aku tuh pengen bilang gini. Gak jadi ya kemarin gitu mau bilang gitu. Emang gak pernah ada rencana, men. Emang usaha aja kita. Iya emang. Kita mah nice try Tapi aja. Jujur udah siap jas buat tahun depan. Yes. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau nggak kita Undergirls ini, kita yang ke teater ngobrol-ngobrol sama Undergirls ya. Nanti tungguin aja guys. Hashtagnya UG darurat. UG darurat. Mereka ada hashtag UG darurat lucu banget. Mereka lucu banget. Aku kayak ngeliat TikToknya mereka gitu kayak ini lucu banget ini UG. Kalau misalnya kita mah yang kayak ini ya mereka lucu banget karena emang membernya sangat ini ya on fire banget ya. Lebih ke ini sih jedak-jeduk terus ya. Iya. Kampen mau gak kita ajak jedak-jeduk? Makasih. Oke, weekend ini kalian berdua juga bakal manggung ya. Betul. Geng Senbatsu 12 orang itu ya di Bandung sama Tangerang. Betul. Dan ada Quadlips juga ya. Ada Quadlips dong. Member Quadlips sudah ada di Jakarta sekarang. Member Quadlips sudah ada di Jakarta dari 2 hari yang lalu, 3 hari lalu. Kalau lu aja bingung sampai sini mau jajan apa, ketika mereka nanya, "Fen, kita di sini jajan apa?" Lu rekomendasi apa? Banyak Kak. Karena martabak tuh mereka suka banget. Martabak manis apa asin? Dua-duanya mereka suka. Nasi Padang pasti kan ya harus ya. Terus nasi goreng itu mereka suka banget juga. Hari ini nggak tahu nih mereka makan apa. Soalnya aku kayak terserah kalian mau makan apa, aku kerja dulu. Liwetan dong. Tadinya mau liwetan tapi tuh yang aku biasanya kayaknya tuh udah tutup si ibunya. Jadi tuh kayak. Nah kebetulan saudaraku ada yang punya usaha. Promosi. Jadi catering dia. Matiin kameranya. Jadi catering. Dia lagi promosi ya. Oke, jadi ini JKT48 Senbatsu ya barengan sama Quadlips manggung. Kristi ikut juga berarti ya? Iya. Ikut di tanggal 22. Betul. Aku nanti tanggal 22 Tanggal 22 kita akan perform di Bandung di Bloom Festival. Ada JKT dan Quadlips of course. Jadi aku akan perform di dua-duanya di JKT sama Quadlips. Dan tanggal 23 Quadlips akan mengadakan fan meeting yang diselenggarakan di JKT48 Theater jam 1 siang. Oke, di FX tuh ya berarti. Di FX. Jadi buat teman. Iya, mereka udah di FX. Kemarin udah ke FX, udah latihan kita. Jadi buat teman-teman yang mau kenalan sama Quadlips, langsung aja cus ke akun sosial medianya Quadlips. Kalian bisa dapatkan tiketnya di situ. Dan tanggal 24 kita bakalan ngapain 24? Loh, 23 Minggu ya. Iya. Loh iya. 23. Jadi setelah fan meeting kita akan aku sama JKT akan perform di Demi apa kah sibuk banget? Malu. Lu juga. Kalau aku kan cuma perform manggungnya aja. JKT aja. JKT-nya aja. Terus ternyata aku tuh baru tahu kalau fan meetingnya tuh di tengah-tengah perform Bandung dan jadi kita tuh nanti malam ke Bandung siang perform, malamnya JKT perform, langsung pulang ke Jakarta. Aku habis itu paginya langsung JR buat fan meeting. Siangnya fan meeting, malamnya perform lagi gitu. Jadi kayak Bandung Jakarta. Aku lagi ngebayangin kampen gimana nanti. Gak usah dibayangin. Kesimpulannya adalah di akhir kampen tetap sehat. Amin. Sehat-sehat ya. Buat kalian juga dan semua member JKT48 sehat-sehat semangat terus. Sehat ya. Di tengah padatnya aktivitas. Iya betul. Tutup dengan yang terakhir nih ya. Seperti biasa silakan lihat ke kamera dan apa yang mau disampaikan kepada fans-fans kalian yang sudah sangat bekerja keras mengumpulkan vote di Senbatsu kemarin sampai ratusan ribu ya. Iya. Oke, Kristi dulu kali, silakan Kristi. Satu-satu. Satu-satu silakan. Satu-satu silakan. Aku kira berdua ya kita ya. Pakai mic gak? Iya, iya dong. Oh ya pakai. Masuk Kristi, kalau nggak pakai mic gimana? Sebelum masuk. Sabar. Harap bersabar. Harap bersabar. Lucu banget ya juga. Kocak banget lagi pertanyaan. Oke. Iya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih semuanya yang udah mendukung aku sampai saat ini. Udah di peringkat 2 hashtagku sangat suka. Jangan lupa buat ditonton juga music videonya. Semoga kalian juga menyukai music videonya. Dan kedepannya juga mari kita tetap bersama-sama. Karena ya namanya manusia tidak pernah puas. Jadi aku akan tetap berkembang. Aku gak mau di sini-sini aja. Aku yakin kalian juga
sangat semangat. Jadi mari kita berjalan bersama-sama ke depan. Jadi mohon bantuan semua. Nice. Nice. Silakan terakhir. Silakan Feni sebagai Gua nggak bisa penutup serius sumpah. rangkaian promo Let's go, berhari-hari dari JKT48 ini. Silakan Fen. Selamat datang kembali di Udah jadi host nih. Sebenarnya di aku tuh selalu apa ya, enak didengar gitu suara kakak. Iya, Makasih ya. Apalagi jadi Fen. MC SS. Gila lo Fen. Nah, dia bilang enak didengar bukan enak dilihat, Mbak. Betul. Emang kita Capek. spesialisasinya emang audio doang sih. Silakan Feni. Oke, silakan Fen. Hai Feni Deliti sama Feni Oshi sama kakak-kakak JTech juga. Makasih banyak untuk kerja kerasnya selama Sosenkyo. Akhirnya tujuan kita tercapai, tujuan kita bersama tercapai. Aku mendapatkan posisi nomor 1 di Sosenkyo tahun ini. Aku harap tahun ini kita bisa seru-seruan bareng. Gak usah overthinking, gak usah pikir-pikir yang lain. Just do our best. Aku pengennya kita nikmatin aja tahun yang mungkin let's say sekarang aku 11 tahun di JKT48. Jadi aku pengen mungkin 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, who know. Gak ada yang tahu ya, apalagi umur gitu ya, gak ada yang tahu. Aku pengennya kita nikmatin aja waktu kita yang gak akan selamanya ini dengan senang dan perasaan yang bersih. Karena bertemu denganmu menurutku adalah anugerah yang paling indah yang pernah Allah kasih kepadaku. Jadi dukung aku selalu dan kamu juga sehat. Jangan lupa nonton hashtagku sangat suka karena itu juga buat kamu. I love you. Bye bye. Nice. Oke. Sekali lagi Kristi Feni, terima kasih sudah hadir ke sini dan sukses buat karir kalian di JKT48 dan juga di Quadlips ya. Sobat Gen, tungguin video JJ kita bersama Feni ya. Dan juga Kristi. Gak ada. Berjanji. Chaos ini. Aku ada schedule, maaf banget guysnya. Gak. Oke. Terima kasih Feni, terima kasih Kristi. Terima kasih Kak. Sangat seru. Terima kasih. Bagaikan cahaya yang menyinari dalam kegelapan. Hai, selamat datang di Gate 48.